Saya menyampaikan saya tidak mengenal Hakim Agung, tetapi saya mengenal struktur bawahnya, Desi, dan saya menjelaskan tentang patologi hukum atau penyakit hukum yang diidap di dalam Mahkamah Agung, khususnya jajaran struktural seperti panitra, penerima berkas, nomor perkara, dan lain sebagainya. Saya memberikan informasi yang valid kepada Komisi Yudisial untuk dilakukan sebuah pembenahan. Karena selama ini semua pengacara yang melakukan praktek hukum itu tersandra. Setiap laporan yang kami berikan kepada Komisi Yudisial ataupun kepada hakim pengawas pada Mahkamah Agung, khususnya di dalam bidang peradilan, itu tidak pernah ditanggapi. Sehingga mau tidak mau, semua struktur masyarakat atau budaya itu sangat terpengaruh di dalam komponen terakhir. Sehingga mau tidak mau, semua masyarakat itu pasti akan mengeluarkan dana untuk mencapai keadilan. Jadi yang dilakukan oleh kami itu agar surat kami bisa masuk sampai ke meja Hakim Agung, itu kami harus membayar. Membayar kepada siapa? Kepada struktur bawahnya. Jadi mereka-mereka yang menangani perkara di bawahnya, menerima berkas dan lain sebagainya. Itu yang saya jelaskan kepada kalian, lebih lengkapnya nanti biar kalian. Intinya seperti itu. Jadi kami tidak mengenal Hakim Agung, bahkan ada ratusan perkara yang saya tangani di Rumah Pancasila secara gratis, itu hampir semuanya dikabulkan oleh Mahkamah Agung tanpa uang sama sekali dan berhasil. Jadi Hakim Agung itu sebenarnya pada beres, permainannya ada di bawah. Tetapi masalah gratifikasi itu yang perlu dihapus. Gratifikasi dari siapa? Gratifikasi dari justru aparatur penegak hukum di bawah hakim. Mereka yang sering ngasih sehingga punya kedekatan dengan hakim. Sahabat integritas, salam Pancasila. Kita mau cerita Pancasila hari ini. Ada yang seseorang yang getol membicarakan Pancasila dan keadilan, tapi ternyata kemarin beliau harus memakai rompi oranyenya. Gimana tuh Bang ceritanya? Kok bisa Bapak pengacara yang katanya Pancasila ini sampai masuk ke dalam lubang hitam? Ya, kalau bicara soal Pancasila kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Artinya bicara soal kalau Pancasilais itu kan artinya dia orang yang bermoral. Harusnya begitu ya. Tapi ini kan ternyata tidak. Jadi yang publik lihat jangan-jangan cuma gimmick doang. Cuman tampilan-tampilan seolah-olah dia adalah Pancasila, padahal kerja-kerjanya tidak menunjukkan cermin pengamalan sila-sila dalam Pancasila gitu ya. Nah, yang Bang Ayub maksud kan sebenarnya ada satu nama pengacara di Semarang namanya Pak Yosep Parera gitu ya. Yang itu dia juga tersangkut dalam kasus OTT KPK, operasi tangkap tangan KPK tanggal 22 September 22 September lalu. Jadi Pak Yosep ini membantu kliennya untuk berupaya menyuap Hakim Agung di Mahkamah Agung ya, terkait dengan perkara yang ditanganinya. Iya Bang, tapi saya ingat betul tuh, satu hari sebelum beliau tertangkap tuh, Abang Yosep ini, saya panggil dia Abang aja lah karena bukan itu, tapi ya panggil Abang dia aja deh. Bang Yosep ini baru muncul di satu podcast menyatakan bahwa saya pengacara yang bermoral, makanya di hire untuk mendapatkan klien-klien yang cukup besar untuk digunakan menangani klien-klien kecil. Artinya kalau pengacara yang bermoral aja bisa kayak gitu, bagaimana yang masih baru-baru ini atau yang penerus-penerusnya? Ya ini menarik Bang Ayub ya. Jadi kita pernah riset waktu masih di ICW tentang pola-pola korupsi di peradilan. Salah satu aktor mafia peradilan adalah advokat. Jadi dari riset itu, kemudian dari riset tentang korupsi di peradilan itu kita memetakan advokat itu ada 3. Pertama advokat putih, kedua abu-abu, ketiga advokat hitam. Advokat putih ini dia sama sekali nggak mau nyuap penegak hukum. Dan dia melarang kliennya untuk melakukan tindakan-tindakan tercela, termasuk dalam konteks korupsi, menyuap aparat penegak hukum. Nah, yang kedua itu bicara soal advokat abu-abu. Advokat abu-abu ini adalah dia nggak mau melakukan praktek curang, suap menyuap terhadap penegak hukum, tapi dia nggak melarang kliennya untuk melakukan tindakan-tindakan tadi,
untuk memenangkan perkara, untuk memproses nyuruh enggak tapi diam aja gitu. diam aja atau ya pokoknya gue nggak ikut-ikutan. Kalau kliennya bawa duit ke hakim dia nggak larang, ya itu urusan bapak, urusan ibu, tapi saya nggak terlibat. Tapi ya monggo silakan begitu. Jadi artinya permisif gitu. Nah ada juga advokat hitam yang golongan ketiga. Advokat hitam ini adalah dia bahkan sejak awal berinisiatif tuh melakukan menyuap, jadi aktif nih berinisiatif menyuap penegak hukum atau mendorong-dorong si kliennya untuk melakukan tindakan melanggar hukum, menyuap, kemudian memberikan sesuatu kepada penegak hukum. Advis-advisnya begitulah. Begitu. Jadi itu 3 kategori. Nah, sayangnya di kita itu untuk kelas advokat putih itu jumlahnya nggak banyak. Dikit lah. Tapi advokat merah ada nggak sih yang bongkar-bongkarin? Nggak ada ya? Advokat merah, saya belum pernah lihat, belum pernah dengar. Advokat mungkin merah banyak ya, tapi rata-rata mungkin kerja di lembaga bantuan hukum. Oke. Jadi advokat merah, kuning, hijau ini masih jarang. Udah kayak balon bang ya. Tapi di beberapa jurnal, utamanya yang basisnya di Amerika, itu cerita bang bahwa kalau kita mungkin ya masih abang klasifikasinya pakai warna-warni ya. Di Amerika itu dalam the lawyer jokes di beberapa jurnal tentang lawyer jokes di Amerika itu bahkan pengacara itu diibaratkan seperti binatang. Ada yang kelelawar penghisap darah, ada yang kayak ular, serigala, macan. Jadi karakter binatang itu ada semua di figur advokat hitam ini ya tanda kutip ya. Figur advokat ini bahkan tidak digambarkan lagi yang putih-putih ini mulai menghilang. Artinya etika pengacara di negara-negara besar ini mulai dipertanyakan. Apakah itu juga mulai masuk di Indonesia yang mulai mau maju saat ini tuh bagaimana sih bang ini etikanya pengacara saat ini Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap pengacara? Jadi kan di undang-undang advokat dan pastinya di organisasi advokat kan punya semacam kode etik ya. Kode etik perilaku advokat gitu ya. Betul. Dan ya seringkali ada istilah advokat ini adalah manusia yang mulia. Gitu ya. Jadi pekerjaannya mulia tapi seringkali diselewengkan oleh oknum advokat gitu ya. Oleh oknum ya? Oknum. Walaupun oknum jumlahnya mungkin nggak sedikit ya. Tapi bisa jadi dominan. Nah, tapi kalau tunggu dulu bang, kalau memang dia oknum, tapi kan ada adagium begini, good lawyer, know the rules, gitu kan? Atau pengacara yang bagus itu tahu aturan, but great lawyer know the judge. Kan ini gambarannya bang Yosef ini hari ini. Kalau pengacara yang hebat, mantap, itu yang tahu hakim, itu kan jadi adagium bahkan di kehidupan keseharian pengacara ini kayak mulai dibenarkan gitu. Jadi di luar joke yang tadi binatang, kemudian juga ada joke tadi, bukan joke tapi pemetaan soal advokat itu ada yang hitam, putih, abu-abu gitu ya. Kan ada juga istilah advokat itu kalau pengen menang adalah maju tak gentar membela yang bayar. Artinya apa? Dengan segala upaya yang dia lakukan itu melakukan tindakan-tindakan tadi. Yang penting menang. Kalau menang reputasi dia naik. Bisa naik Mercy dan Bentley kemana-mana. Betul. Jadi dia punya segala kemewahan yang dicita-citakan. Nah ini kan kita sebut sebagai advokat nekat ya. Jadi advokat nekat. Kenapa advokat nekat? Tadi kalau misalnya merujuk dari data KPK, jumlah advokat yang tersandung dalam kasus korupsi ini itu jumlahnya sekitar 25 orang. 25 orang yang data KPK dan juga data dari ICW ya. 25 orang ini kita bagi dalam beberapa kasus. Jadi ada beberapa kasus yang karena tertangkap atau diproses hukum karena suap menyuap. Kemudian yang kedua adalah obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan. Ya. Yang ketiga memberikan keterangan secara tidak benar. Jadi 3 pola ini yang seringkali dilakukan advokat, yang pasti advokat hitam ya, untuk misalnya terkait dengan penanganan perkara atau misalnya pengurusan perkara yang ditangani oleh advokat itu. Jadi ada 25 advokat dan juga 3 jenis itu. Banyak juga obstruction caranya. of justice banyak. Jadi misalnya menghalang-halangi, mungkin masih ingat kasus
mantan ketua DPR. Oh, Mbak Pau itu? Mbak Pau ya soal skandal Mbak Pau sebesar benjol sebesar Mbak Pau itu menarik bagaimana misalnya upaya-upaya dari advokat itu untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum itu juga terjadi, Mas. Jadi itu yang kita bisa lihat. Jadi ini lagi-lagi bukan pertama kali pasti Pak Yosep. Tadi ada 25 nama sebelumnya, kemudian juga di banyak kasus juga yang mungkin tidak sampai ke proses hukum kan kita sebenarnya bisa lihat tuh gitu ya, bisa kita temui di banyak kasus. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan kenapa sih nekat kan gitu ya. Karena tuntutan ini pertarungan di lingkungan advokat juga sebenarnya ketat banget. Gitu ya. Sengit gitu ya. Jadi bagaimana caranya mendapat klien ya harus tampilnya tuh bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah memenangkan perkara. Jadi ada juga satu advokat yang ditangkap, ya dia bahkan yang paling ekstrim dia bisa mengatur majelis hakim, bisa mengatur misalnya siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan ini sebenarnya fakta juga. Jadi fakta-fakta bahwa advokat itu yang idealnya adalah membela kebenaran dan keadilan, tapi di sisi yang lain juga bisa jadi penghancur penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, Bang Ayub. Oke, jadi pengacara itu bisa memilih untuk menjaga keadilan, tapi ternyata di samping itu juga dia bisa menjadi perusak. Betul, perusak keadilan. Benteng keadilan itu bahaya juga ya, pengacara hari ini. Nah, yang kemudian juga harus dilihat adalah begini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi dari organisasi advokat? Kan ada banyak tuh, ada. Iya. Gimana tuh? Peradi, kemudian kan banyak banget. Ada banyak lah. Organisasi advokat di mana-mana lah pokoknya. Gitu ya. Kongres Advokat Indonesia, ada banyak organisasi advokat, bahkan Peradi juga pecah dari beberapa tempat nama gitu ya. Yang menarik begini, Bang Ayub, saya sampai saat ini baru temukan satu organisasi yang menyatakan mereka mau mendeklarasikan anti suap. Yang lainnya? Yang lainnya enggak. Ragu-ragu, entah itu enggak penting. Tapi sebenarnya itu kan juga wujud dari komitmennya advokat. Dia mau dalam posisi apa? Sebagai advokat hitam, abu-abu atau putih. Nah, sepanjang deklarasi itu walaupun bukan tidak mungkin, Bang Ayub. Jadi deklarasi itu juga gimmick gitu ya, pencitraan, hanya seremonial. Prakteknya dia juga melakukan itu. Itu yang menarik. Jadi advokat sendiri tidak terlalu yakin bahwa dia akan berjuang dalam ruang yang bersih gitu ya. Siap. Jadi organisasi ini memang penting ya. Nah, harusnya dia kan lakukan pembinaan tuh. Pembinaan, pengawasan. Kalau ada advokat yang nakal, itu sebenarnya bisa diproses lewat mekanisme dewan kehormatan lah, atau misalnya ada mekanisme etik di internal. Dan bahkan yang paling ekstrim, yang setahu saya lisensinya bisa dicabut. Betul. Kalau dia misalnya melakukan tindakan perbuatan melanggar pidana, perbuatan hukum, pidana, melakukan tindakan pidana. Termasuk juga mungkin Bang harus didik juga pengacara saat ini. Ya. Dan kantor-kantor hukum saat ini juga memang seharusnya sudah mulai berbenah diri bangun manajemen sistem anti tindak pidana korupsi, sistem anti penyuapan. Sudah ada ISO-nya juga kan sekarang sistem manajemennya. Cuma memang ya itu yang juga kita sesalkan ya. Jadi mungkin karena sistemnya juga kotor. Advokat tidak ada pilihan untuk masuk. Pilihannya cuma adalah masuk ke lumpur atau dia hanya ada di pinggiran. Dan artinya apa? Biasanya kalau yang di pinggiran-pinggiran itu seringkali ya tadi tuh dia akan kalah bersaing dengan advokat-advokat hitam yang berani melakukan tindakan apapun demi kemenangan klien mereka. Pilihannya berarti nyemplung ke lumpur atau satu kaki doang di lumpur tapi nggak naik Mercy tapi cuma naik Avanza. Kita butuh figur seperti Yap Yang Hin. Betul. Itu ya, advokat yang bersih, yang dia strict, bela, bahkan tidak sampai dibayar gitu ya, demi menjaga keadilan, kemudian proses penegakan hukum yang Tapi ngomong soal Pak Yap, saya ingat betul satu quotes Pak Yap. Kalau Anda mau menang, kalau perkara Anda mau menang, kata Pak Yap,
jangan datang ke saya. Tapi kalau Anda merasa cukup mencari kebenaran dan keadilan, ayo kita sama-sama. Nah, saya sebagai pengacara selama saya hidup, saya pakai bahasa itu, Bang. Tapi alhamdulillah dengan bahasa itu sampai sekarang saya belum pakai berlian. Cukup mengerikan bahasa itu. Siap. Dalam kehidupan sehari-hari pengacara, seberapa penting sih menjadi kaya bagi pengacara itu? Ya ini kan bicara soal mimpi ya. Ada mimpi-mimpi, pasti ya setiap profesi apapun kan juga pengennya berhasil, tanda kutip juga kaya. Kebutuhan materialnya tercukupin. Nah itu yang kemudian lihat. Dan kemudian kekayaan, kemewahan yang ini beberapa pengacara dianggap sebagai modal tuh. Kalau pengen rating bayarannya tinggi ya jangan hire Bang Ayub. Atau hire mereka pengacara-pengacara yang kemana-mana cuma naik angkot atau naik motor. Yang mahal sekalian dong, yang mobilnya mewah gitu ya. Itu di hire. Nah itu kemudian memancing tindakan-tindakan dari advokat itu, tanda kutip beberapa diantaranya melegalkan cara-cara segala cara kotor dipakai, yang penting adalah gue menang, klien gue banyak. Karena menilai kehebatan seorang pengacara itu tergantung dia naik apa sama berliannya bagaimana. Ya, tapi itu lagi-lagi kan kita bicara yang kita bahas tadi, kejelekan itu kan pasti oknum ya. Yeah. Saya sendiri masih percaya sebenarnya masih banyak tuh advokat putih itu yang kemudian sebenarnya dia berjuang walaupun dengan kesunyian Om. Kesunyian itu maksudnya ya dengan konsekuensi dia nggak dapat klien. Betul. Atau misalnya hidupnya ya biasa-biasa aja. Gitu-gitu aja. Tapi dengan begitu ya dia tetap paling nggak dia nggak ditangkap KPK lah. Iya. Atau paling nggak hidupnya nyambi-nyambi jadi nyaman, masih bisa misalnya dia tidur nyenyak di siang hari, di malam hari begitu. Sehingga tidak perlu mencari tahu berapa nomor telepon hakimnya untuk memaksakan kliennya menang, atau seperti dalam kasus di Mahkamah Agung kemarin, Bang Yosep harus dengan terpaksa mengorbankan moralitas Pancasilaisnya dengan membawa segepok, entah segepok apa itu. Segepok uang dolar Singapura. Oke. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya. Jadi rekan-rekan sahabat integritas, mau pilih mana nih? Mau pilih pakai pengacara hitam dengan konsekuensi harganya mahal pasti menang? Mau pakai pengacara abu-abu harganya juga abu-abu, atau pakai pengacara putih biayanya murah tapi cukup mencari kebenaran saja? Menang belum tentu, karena kita masih mempertanyakan apakah sistem hukum di Indonesia akan menjadi lebih baik atau tidak. Jawabannya entah akan dijawab di 2024 atau tidak. Terima kasih.